Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, mungkin bisa langsung dimulai aja ya ini silaturahminya. Oke, aku buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ketua Himatika, Muhammad Ifani, beserta jajaran kepengurusannya, dan teman-teman BPH yang sudah hadir pada acara hari ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berkat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa satu halangan apapun. Shalawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin. Oke, informasi aja teman-teman untuk acara silaturahmi ini nanti kita ada pengenalan dari BPH, lalu Himatika. Nah, lalu setelah ada pengenalan itu nanti ada sosialisasi pengawasan. Ya, nanti ada sosialisasi pengawasan dari BPH ke Himatika. Lalu setelah itu nanti ada sesi tanya jawab. Silahkan bagi teman-teman Himatika yang masih bingung mengenai tata cara pengawasan kita nanti bisa dijawab, ditanyakan. Tuh. Oke, nanti setelah itu ada saran-saran dan harapan dari kalian semua, mungkin dari Himatika ke BPH dan BPH ke Himatika. Itu ya teman-teman. Mungkin sebelum kita mengawali acara pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, saya persilahkan. Oke, berdoa tidak pernah selesai. Selanjutnya yaitu pengenalan terlebih dahulu, dimulai dari BPH. Di BPH sendiri ada pimpinan umum dan 3 komisi. Untuk pimpinan umum itu terdiri dari ketua sendiri, yaitu saya, Alvanusya Pramudia, lalu ada wakil, ada Siti Mukaromah, lalu sekretaris ada Anya Amana Lailani dan Nabila. Lalu untuk bendara ada Fatkia dan Isna. Nah, selanjutnya dari komisi ada komisi legislasi, komisi pengawasan, dan komisi kominfo. Untuk ketua dari masing-masing komisi mungkin bisa memperkenalkan anggotanya mulai dari legislasi dulu aja. Saya persilahkan. Oke, terima kasih atas waktunya. Di sini saya menggantikan ketua dari komisi legislasi itu Septiana karena dia lagi ada ujian akhir semester. Oke, di sini saya akan mengenalkan anggota-anggota dari komisi legislasi. Nah, yang pertama ada saya Goziana Fiagung dari Pendidikan Matematika. Ya di sini legislasi. Nah, sisanya itu ada ketuanya itu Septia. Habis itu ada Savana, ada Vita Soma, ada Ines Safitri, ada Zuhrot Awalin, ada Erika Diah Retno Cahyan Tias, sama ada Fikri. Itu anggota-anggota dari Komisi Legislasi. Udah gitu lanjut tapi gimana? Oke, terima kasih Gosi udah memperkenalkan anggota dari Legis. Selanjutnya ke komisi pengawasan, silahkan pada saudara Rama. Ini berhubung Ramanya masih gangguan sinyal, mungkin bisa saya kenalin terlebih dahulu. Untuk komisi pengawasan terdiri dari
Ramadhani sebagai ketua komisinya. Lalu ada anggotanya. Yang pertama itu ada Afrian, lalu ada Alfansyah, terus ada Bagus, ada Julia, ada Reka, ada Lestari Rahayu, Lutfiah Hairunisa, terus Putri Ayu Dinda. Nah, itu anggota dari komisi pengawasan ya teman-teman. Selanjutnya bisa langsung dari Kominfo. Oke, di sini saya akan memperkenalkan anggota dari Komisi Kominfo. Sebelumnya, saya Galuh, Ketua Komisi Kominfo. Lalu, anggotanya terdiri dari ada sekretaris, yaitu Ansa. Lalu ada anggota, yakni Valentin, Gaby, Gabriel, terus ada Risma, ada Diah, dan ada Dwita. Kembali ke Alvin. Oke, terima kasih Galuh. Itu ya teman-teman, pengurus BPH Bestari 2021 harapannya bisa saling mengenal. Oke, selanjutnya dari Himatika, dari Ivani bisa memperkenalkan anggota dari pengurus Himatika. Silakan Ivani. Oke, terima kasih Alvin. Oke, pertama ucapin selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada teman-teman BPH yang telah mengadakan acara silaturahmi pada hari ini sehingga kita dapat berkumpul di Zoom meeting ini. Silaturahmi mempereratkan diri karena kedepannya kita akan berjalan bareng-bareng untuk mensukseskan program kerja yang kita usung masing-masing di lembaga keorganisasiannya. Nah, karena tadi sudah diawali dengan perkenalan dari teman-teman BPH, selanjutnya akan ada perkenalan dari teman-teman Himatika juga. Benar ya. Oke, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Muhammad Ivani, selaku Ketua Himatika. Nah, di Himatika sendiri ada 6 bagian. Yang pertama di bagian pengurus harian, kemudian ada bagian departemen penalaran, kemudian departemen bakat minat, selanjutnya departemen advokasi dan kesejahteraan mahasiswa atau departemen C, kemudian ada departemen pengabdian pada masyarakat atau departemen D. Juga yang terakhir ada departemen penelitian dan pengembangan organisasi yang masing-masing diketuai oleh ketua departemennya. Nanti aku minta tolong ya buat teman-teman ketua departemennya untuk memperkenalkan staf-stafnya, dan jangan lupa disapa juga teman-teman BPH-nya. Nah, dari PH ya, terlebih dahulu aku perkenalkan, membersamai saya sebagai wakil ketua Himatika ada Didit Bondan Pamungkas, kemudian sekretaris 1 Triantika Septiani Cahyaningrum. Ini juga sedang ada UAS, nanti tak susul. Selanjutnya ada sekretaris 2, ada Nurul Hairunisa. Bendahara 1 ada Konita Indah Hairunisa. Bendahara 2 ada Nadifa Salmaika Putri. Selanjutnya ada Huminfo 1 Vicky Dwi Santoso, Huminfo 2 Vira Sukmadewi, Huminfo 3 Gezi Nur Holbu, Huminfo 4 Kurnia Setianti, Huminfo 5 Seviana Arnandasari. Kemudian di PH juga masih ada satu lagi, yaitu Biro Rumah Tangga. Biro Rumah Tangga 1 ada Lina, sedang perjalanan, jadi belum bisa membersamai hadir di sini. Terus Biro Rumah Tangga 2 itu Mila Nur Alifa. Ya teman-teman PH, saya hello pada teman-teman BPH. Halo. Oke, langsung lanjut saja ya.
Kita lanjut ke bagian Departemen Penalaran. Di sini akan dibantu oleh ketua departemennya, yaitu Selvi Amaratu Islamia. Selvi, halo. Halo. Oke. Bisa diperkenalkan ya teman-teman di Departemen Penalaran? Oh. Aduh, Selvi out. Oke, ini Selvi baru terkendala sinyal ya. Mungkin dari teman-teman departemen A lainnya ada yang mau menggantikan? Mega, Salman, aku. Halo. Bentar, aku masuk nggak sih? Oh, saya. Sorry ya, tadi sinyal. Ini dikenalin ya, Van? Ya, dikenalin ke teman-teman BPH biar teman-teman BPH juga tahu dari teman-teman departemen A itu ada siapa aja. Oke, ini ada dari Departemen Penalaran itu ada Tri Mega Utami. Di sini ada Mega. Kayak Mega lagi ada urusan sebentar. Terus ada Agung Hamdani. Jadi ini ya nanti bisa kalian pelajari mandiri. Apa sih parafris? Terus selanjutnya ada Salman Maulana. Terus Firda Dwi Lestari. Kalau Salman ada UAS, jadi belum bisa gabung. Firda juga izin telat. Untuk angkatan 20 sendiri ada Putri Indriyanti. Say hai, Put. Halo semuanya, kenalin aku Putri. Maaf nggak bisa on cam dulu. Oke, lanjut ada Keisha. Halo semua. Kalian nungguin aku nggak? Oke, selanjutnya ada Andi. Halo semuanya. Halo. Selanjutnya ada Priscilia. Halo semuanya. Halo. Oke, yang terakhir ada Rifan. Halo semuanya. Salam Halo. kenal. Salam kenal Rifan. Oke. Mungkin itu Sivan dari Departemen Penalaran. Oke, terima kasih Selvi dan teman-teman Departemen Penalaran. Selanjutnya kita ke Departemen Bakat dan Minat. Nah, di sini juga kemarin sudah teman-teman fungsi Hima sudah tahu bahwasanya untuk Departemen Bakat dan Minat ada pergantian ketua departemen. Untuk ketua Departemen Bakat Minat sekarang menjadi Muhammad Nur Faizin. Faiz, ada Faiz? Ada Kang, ada Van. Dikenalin ya untuk teman-teman di Departemen Bakat dan Minat. Oke, siap. Sebelumnya kenalin aku dulu ya. Aku gantiin Mus jadi ketua Departemen B. Namaku Muhammad Nur Faizin. Di sini aku pengen kenalin teman-teman yang hadir dari Departemen B itu ada yang pertama ada Ahmad Muslihin. Mus. Halo semuanya. Oke. Dari teman-teman DB nanti bisa say hi ke teman-teman yang lain ya untuk perkenalan gitu ya. Yang kedua ada Bebit Noverianto. Halo. Halo. Oke.
selanjutnya ada Dea Fitriana Hanum. Halo. Oke, lanjut. Oke, lanjut aja ya. Selanjutnya Himatun Najah. Oke, lanjut Halo. aja. Selanjutnya itu halo. Lanjut ke Jeffrey Nur Effendi. Halo, salam kenal semuanya. Oke, salam kenal Jeffrey. Selanjutnya ada Afni Afina. Halo, hai, halo. On cam dong. Halo. Lanjut ke Ifrihatul Hulda. Riha. Halo semua. Oke. Lanjut ya ke Novita Sari. Halo, selamat pagi. Oke, selamat pagi juga. Yang terakhir ada Muhammad Irham. Bisa say hi? Irham. Halo, private. Oke, itu ya teman-teman untuk fungsio dari Departemen Biomatika Askara 2021. Saya kembalikan ke Ivan. Ya, terima kasih Pak Is sudah memperkenalkan teman-teman di Departemen Bakat dan Minat. Selanjutnya kita bergeser ke Departemen Advokasi dan Kesejahteraan Mahasiswa yang diketuai oleh Muhammad Jazuli. Jazuli, silakan diperkenalkan teman-teman departemennya ya. Suaraku masuk nggak? Tuh. Oke, terima kasih waktunya. Dari aku dulu, perkenalkan nama aku Muhammad Jazuli, bisa dipanggil Jazuli, diamanai sebagai kadep. Kemudian ada sekdep atau sekretaris departemen, ada Niken Arumsari. Kemudian staf departemen ada Ratih Puryanti, staf departemen ada Marisa Wirdatu, staf departemen ada Iminur Afifah, staf departemen ada Retno Fajar, kemudian ada Irwinsyah Maulana, Primaheri Wibisono, Francisca Indah, sama Monica Salsabila. Bisa saya ya? Hai semuanya, salam kenal. Halo. Hai. Halo. 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 Oke, sekian saya kembaliin ke Ivan. Baik, terima kasih Jazuli dan teman-teman dari Departemen C. Selanjutnya kita ke Departemen Pengabdian pada Masyarakat dengan Ketua Departemen Hamzah Mulyana. Hamzah sudah bergabung? Udah. Oke. Saya persilahkan Hamzah untuk memperkenalkan teman-teman dari Departemen Pengabdian pada Masyarakat. Oke, makasih Ivan. Sebelumnya perkenalkan dulu, namaku Hamzah. Sebelumnya belum bisa on cam. Di sini aku bakal kenalin fungsionaris dari Departemen D. Yang pertama itu ada Sekre D itu ada Ayu Putri Adelia. Kayaknya Ayu Putri ini lagi nggak bisa hadir karena sakit. Terus ada yang pertama ada Fitriana Nurkholisa. Fitri, bisa say hi, Fit? Halo semuanya. Halo. Terus ada Putri Setia Bekti. Putri say hi, ada nggak Putri? Mungkin belum ada ya. Terus Halo. ada Fadila Fitria Wahyudi. Fadila bisa say hi. Halo. Halo. Terus Halo Fadila. Terus ada Nur Maulana Ihsan. Ihsan boleh say hi? Ya, oke, halo semuanya. Halo. Halo Ihsan. Terus ada Laila Yuliati. Laila boleh say hi?
Hai semuanya, selamat pagi. Halo. Hai juga. Terus selanjutnya ada Liliana Sinta Dewi. Lili, boleh say hi. Halo semuanya. Halo. Halo juga. Halo. Terus ada Dona Safitri. Dona boleh say hi. Ada nggak Dona ya? Oh, Dona belum join karena kendala sinyal. Terus ada lagi Sedatul Fitri atau biasa dipanggil Coco. Coco udah gabung belum, Cok? Oh, kayaknya kendala sinyal sih. Halo Toto. Halo Coklat. Itu kan mungkin dari fungsionaris Departemen D. Saya untuk selanjutnya saya kembaliin lagi ke Ivan. Oke, terima kasih Hamzah dan teman-teman dari Departemen D. Selanjutnya kita akan berkenalan dengan teman-teman dari Departemen Penelitian dan Pengembangan Organisasi atau Departemen E dengan Ketua Muhammad Azizi. Saya persilahkan. Oke, terima kasih Van. Ya pagi teman-teman semua, ini langsung kenalan aja. Buat aku sendiri, aku Azizi, angkatan 2019. Terus buat teman-teman angkatan 2019 yang lain itu ada, ada gangguan. Ada Siti Zulaiha, saya dong Zul. Hai. Oke, lanjut. Hai. Ada. Hai. Aku Oke, say hai. Zul. Di kamera Ayo. Halo. dari bawah sih. Halo. Hai Zul. Rapopo kan bukan formal ini. Ya wis tak pindah. Nah, bukan tempat ya. Malah home touring. Ya, buat yang selanjutnya yaitu ada Laila Fajriyati Kodria yang biasa dipanggil Lala. Halo La. Halo semua, salam kenal Halo ya. semua. Halo. Aku lagi di kontrakannya Ivani. Lanjut. Buat yang satunya lagi itu ada Nuriza Zahra, tapi kayaknya belum bisa gabung. Jadi itu angkatan 2019. Selanjutnya itu ada angkatan 2020. Yang pertama ada siapa ya? Ini ada sebenarnya ada Asmaul Husna, tapi dia izin belum bisa ikut Zoom ini, soalnya ada kegiatan pondok. Terus ada lagi Anissa Salma. Iya. Oh, Maul gabung. Halo Maul. Halo Maul. Halo Ul. Halo Kak. Halo. Oke. Halo Mual. Terus ada lagi tadi yang sebutin Anissa Salma. Dan Oke, buat Anissa Salma tadi juga ada kegiatan pondok. Halo Anissa. Jadi belum bisa gabung di room ini. Lanjut ke cowok lagi, ada Novaldo Francisco. Halo Val. Halo semuanya. Halo Val. Halo. What's up guys? Ketua Dikap. Oke. Tuh Noval, terus lanjut lagi ada Senja Apresia. Halo Senja, gabung nggak Senja? Gabung sih kayaknya. Udah bangun. Halo Senja. Udah weh. Halo. Oke. Halo Senja. Pagi. Terus ada lagi yang cewek, Francisca Mulyasari. Belum gabung apa ya? Iya, dari si Encis belum bisa gabung, soalnya ada kegiatan sebelah. Yang terakhir itu ada Anissa Sekar. Halo, Nisa. Ya, halo Mas. Halo semua.
Halo Sekar. Oke, ya itu udah sih dari makasih teman-teman. Sekian aku kembaliin ke Ivani. Ya, terima kasih. Ya, jadi itu semua dari teman-teman fungsi matematika. Kita ber-63, tapi untuk sekarang masih ada yang memiliki kesibukannya. Dan juga aku sekalian nanti izin pamit ya teman-teman, karena ada UAS jam 10. Jadi nggak bisa membersamai sampai full, nanti akan dibersamai juga dengan Kak Didit ya. Oke, terima kasih teman-teman. Salam kenal. Teman-teman BPH, mohon bantuannya dan juga kerjasamanya untuk 1 periode ke depan. Doain UASnya dapat nilai bagus juga ya aku. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembaliin ke Waalaikumsalam. Alvin. Oke, terima kasih rekan-rekan Himatika yang udah memperkenalkan semua pengurusnya. Harapannya untuk pengurus BPH dan pengurus Hima udah bisa saling kenal ya. Oke, selanjutnya lanjut ke sesi sosialisasi pengawasan BPH ke Himatika. Kepada PJ yang bertugas, saya persilahkan. Ini ke Rama, silahkan Rama bisa menjelaskan. Benar-benar. Ya, cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan tentang mekanisme pengawasan dari panitia pengawas sendiri ke Himatika nanti. Itu mekanismenya sendiri dimulai dari launching sampai ke evaluasi. Dimulai dari launching itu nanti PJ Panwas itu nanti ya, tak ulangi lagi ya. Dimulai dari launching, itu yang pertama. PJ Panwas datang sebelum acaranya dimulai dan meninggalkan setelah acara selesai. Terus PJ Panwasnya itu nanti menyerahkan surat tugas delegasi yang berbentuk soft file ke Ketua Himatika atau ke Ketua Program Kerjanya sendiri. Yang ketiga, nanti saat diberi kesempatan berbicara oleh Ketua Himatika atau Ketua Programnya sendiri, nanti dari PJ Panwasnya itu menyampaikan kritik, saran, kekurangan, dan kelebihan evaluasi tahun lalu ya, program kerjanya itu nanti, dan juga nanti nyampain kritik saran setelah apa yang diamati pada saat launching nanti. Terus juga yang terakhir, tim Panwas meminta job desk Persi sama proposal kegiatan. Yang kedua, saat habis program kerja Himatika, yang pertama tim Panwas juga minta proposal kegiatan jika nantinya di launching belum diberikan proposalnya. Yang kedua, sama
saat diberi kesempatan berbicara, nanti BC Panwas memberikan kritik dan sarannya setelah apa yang diamati. Yang ketiga, saat checking akhir dan gladi bersih, itu nanti panitia program kerja bisa boleh meminta saran atau pendapatnya dari tim Panwas untuk Himatika dan sebaliknya. Itu tujuannya agar program kerja nanti itu bisa terlaksana dengan lancar, baik, maupun tidak ada kendala. Dan yang terakhir, tim Panwas juga meminta rundown dan juga program kerja yang nantinya itu buat penilaian setelah apa yang diamati oleh tim Panwas nanti sendiri. Yang keempat, pada saat hari acara, tim Panwas hadir sebelum program kerja yang dimulai dan pulang atau meninggalkan Zoom atau Google Meet setelah program selesai dilaksanakan. Yang kedua, tim Panwas membantu jika ada panitia yang kesulitan. Ini kalau misalnya nanti dari pihak panitia merasa kesulitan saat menjalankan dirinya, bisa meminta tolong ke tim Panwasnya sendiri. Terus yang ketiga, tim Panwas juga mencatat apa yang menjadi kelebihan dan kekurangan saat hari H yang nanti disampaikan pada saat evaluasi project. Lalu tim Panwas meminta izin ke panitia atau ketua program kerjanya untuk menyebarkan angket yang dibuat melalui Google Form dan di-share melalui kolom chat. Nanti itu apa ya? Bisa kesepakatan sendiri sama penanggung jawab Panwas atau koor satunya sama pihak yang meminta izin untuk menyebarkan angket nanti. Ke bawah, Gap. Atas lagi. Terus nanti tim Panwas juga meminta salinan presensi peserta sama panitia program kerja. Yang terakhir, itu nanti tim Panwas juga mengawasi kinerja panitia dari Himatika sendiri dengan memperhatikan rundown atau juga yang telah diberi saat checking akhir. Yang terakhir, pada saat evaluasi, tim delegasi Panwas menyampaikan evaluasi pada saat hari H yang telah diamati dengan tim-timnya. Terus tim delegasi nanti juga memberikan apresiasi, kritik dan saran, kelebihan dan kekurangan setelah mereka amati pada saat hari H program kerja acara. Tim Panwas juga meminta salinan presensi panitia yang hadir saat evaluasi nanti. Lalu sekretaris bendahara meminta laporan keuangan program yang telah dijalankan. Lalu PJ Panwas atau koor 1 menanyakan kepada panitia mengenai LK-nya bisa jadi kapan dan juga sertif nanti dibagikan kapan kalau ada. Untuk LK sama sertif itu kesepakatan juga antara penanggung jawab atau koor 1 sama ketua pokjanya sendiri. Terus lanjut ke standar penilaian program kerja. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Bagus Surya Maulana dari Komisi Pengawasan akan menjelaskan standar penilaian program kerja. Jadi ini standar penilaian program kerjanya dibagi menjadi dua ya. Yang pertama yaitu untuk kepanitiaan dan nanti untuk peserta. Untuk yang pertama yaitu kepanitiaan, ada beberapa faktor. Ini yang dinilai dari praacara, hari H, dan pasca acara. Untuk praacara ada faktor yang pertama yaitu kepanitiaan. Indikator yang dinilai, kepanitiaan dilaunching minimal 3 minggu sebelum pelaksanaan program kerja. Pada penilaian ini memiliki bobot 15.
Kemudian indikator lain yang dinilai pada faktor kepanitiaan, pemberitahuan pengadaan kegiatan oleh panitia acara kepada Badan Pengawas Himatika FIPA UNES. Bobot untuk nilai ini 15. Jadi dari skor faktor kepanitiaan memiliki bobot nilai 30. Kemudian dana. Baik, dana. Dana ada indikator yang pertama yaitu proporsi jumlah dana yang digunakan. Untuk poin ini memiliki bobot nilai 20. Yang kedua yaitu kesesuaian sumber dana yang digunakan. Jadi jika dana yang digunakan dari sponsor atau danus atau dana usaha lebih besar, maka diberikan skor yang besar. Jika dana yang digunakan dari dana kemahasiswaan lebih besar, maka diberikan nilai yang semakin kecil. Jika tidak ada sponsorship atau danus, diberi skor 0. Jadi dapat disimpulkan bahwa pada kegiatan diusahakan memiliki sponsor atau danus. Karena semakin banyak, maka poin semakin besar. Untuk bobot penilaian ini memiliki nilai 20. Jadi untuk bagian faktor dana memiliki bobot nilai berjumlah 40. Kemudian faktor sosialisasi acara. Yang pertama yaitu publikasi acara. Memiliki bobot nilai 15. Kemudian macam dan jumlah media publikasi yang digunakan. Yaitu memiliki bobot 15. Berarti total dari, ya bisa di-scroll. Total dari faktor sosialisasi acara sendiri memiliki bobot nilai 30. Kemudian penilaian pelaksanaan acara atau pas hari hanya. Itu yang pertama ada faktor dari pesertanya tersendiri. Yaitu pertama yaitu indikatornya adalah jumlah peserta yang hadir. Biasanya ini memengaruhi penilaian untuk target peserta yang dihadapkan dan peserta yang hadir. Bobot nilai yang dikasih untuk penilaian ini ada 20. Kemudian acara. Acara memiliki beberapa indikator, yaitu yang pertama, kesesuaian waktu realisasi program kerja dengan rancangan waktu pelaksanaan. Jadi apa yang sudah dirancangkan dalam program kerja tersebut harus direalisasikan dengan waktu yang telah ditentukan. Memiliki poin yaitu 30 poin tersendiri. Kemudian yang kedua yaitu kesesuaian kegiatan dengan kebutuhan yang diperlukan mahasiswa. Maka yang dinilai itu apakah program kerjanya itu sesuai dengan kegiatan dan dengan kebutuhan mahasiswanya atau enggak. Itu memiliki poin 20. Kemudian kinerja panitia dalam pelaksanaan acara. Ini juga menjadi poin penilaian pada saat hari H atau waktu pelaksanaan bagian acara, memiliki poin 20. Kemudian kesesuaian TIK konsep dengan eksekusi program kerja memiliki poin 15. Berarti total skor untuk acara faktor acara di waktu pelaksanaan memiliki bobot nilai 85. Kemudian penilaian pasca acara. Penilaian pasca acara sendiri juga meliputi faktor yaitu acaranya tersendiri. Memiliki indikator tujuan dari acara tercapai. Jadi apakah tujuan dari acara yang sudah dilaksanakan itu tercapai atau tidak. Memiliki poin 25 poin. Kemudian publikasi. Press release acara pasca realisasi program kerja. Jadi ini dibutuhkan ya setelah melaksanakan program kerja, press release menjadi salah satu poin penilaian dalam kegiatan ini, memiliki poin 10.
Baik, kemudian bagian dana. Penjelasan indikatornya yaitu kondisi pendanaan pasca pelaksanaan program kerja disesuaikan dengan anggaran yang telah ditentukan. Jika dalam kepanitiaan terdapat buzzer dan atau sponsorship, maka skor semakin tinggi apabila surplus atau memiliki sisa dana, dan semakin rendah apabila defisit atau kekurangan dana. Jika dalam kepanitiaan tidak terdapat keduanya, maka skor semakin rendah apabila rentang surplus atau defisit semakin jauh dari nol dan semakin tinggi apabila mendekati nol. Dari sini kita dapat berkesimpulan bahwa buzzer dan sponsorship sangat berperan penting dalam penilaian khususnya di faktor dana tersebut ini. Dan penilaian ini memiliki poin 20. Kemudian evaluasi. Evaluasi tersendiri memiliki penilaian yaitu kesesuaian waktu. Bila evaluasi dilaksanakan tidak berselang terlalu lama dengan waktu pelaksanaan, semakin panjang rentang waktu evaluasi, skor semakin rendah. Jadi, misal kalau udah ada proyek yang udah dilaksanakan, evaluasi tidak dengan ini dapat disebutkan bahwa evaluasi kalau bisa dilaksanakan secepatnya, jangan terlalu diundur-undur. Dan ini memiliki poin 15. Kemudian jumlah kehadiran panitia saat evaluasi ini memiliki poin tinggi saat kegiatan evaluasi itu 25 poin tersendiri. Berarti totalnya untuk faktor evaluasinya sendiri itu ada 40. Oh, masih ada. Yaitu kesesuaian waktu pengumpulan LK atau laporan kegiatan yang telah ditentukan. Memiliki poin 10. Dan yang terakhir yaitu kesesuaian waktu penyelesaian sertifikat jika ada. Jadi bila acara sudah program kerja sudah terlaksanakan, kalau bisa itu sertifikat juga dicicil untuk segera diselesaikan. Jadi total untuk penilaian dalam evaluasi ini memiliki poin 60. Total skor untuk hal kepanitiaan yaitu 320 poin. Kemudian untuk penilaian peserta. Untuk penilaian peserta biasanya melalui angket ya. Dapat ditunjukkan sebagai berikut angkatnya. Bisa di-scroll ke bawah juga. Ya, ke bawah ya. Bisa diamati. Jadi ada bagian angket yang diisi setuju, tidak setuju, dan seterusnya. Dan ada juga yang diisi esai. Bisa ke bawah lagi. Oke, sebentar. Ini sebenarnya operatornya sedang mengalami kendala. Baik, bisa dilihat itu ada angkat untuk tanda centang dan juga esai ya. Kemudian ke bawah lagi, ke bawah. Tata cara penilaian dari standar penilaian sini. Yaitu pertama, penilaian kepanitiaan acara dilakukan dengan metode scoring dengan rumus sebagai berikut. Tadi kan ada 2 toh untuk skor kepanitiaan dan skor untuk peserta. Untuk
di Komda. Simalnya Oh, maaf. Baik, berarti untuk poin maksimal nanti untuk skor kepanitiaan adalah 100. Kemudian untuk penilaian yang angka tadi untuk peserta, yaitu karena ini ada yang yang dinilai yang itu yaitu meliputi yaitu SS, yaitu untuk sangat setuju memiliki bobot nilai tersendiri yaitu 4. Kemudian setuju 3, tidak setuju 2, sangat tidak setuju STS 1. Kemudian memiliki rumus yaitu untuk skor pesertanya tersendiri total bobot dibagi 52 kali 100. Kemudian untuk penilaian akhir dilakukan dengan cara skor akhir tadi sama dengan skor kepanitiaan yang sudah dihitung tadi plus skor peserta dibagi 2. Kemudian ada beberapa klasifikasi untuk beberapa rentang nilai skor, yaitu dapat dilihat sebagai berikut. Untuk rentang nilai 0 sampai 20 memiliki kategori sangat buruk, 21 sampai 40 buruk, 41 sampai 60 cukup, 61 sampai 80 baik, 81 sampai 100 sangat baik. Demikian untuk standar penilaian dari program kerja. Mungkin dapat dilanjut untuk penjelasan lembar penilaian acara. Dan lanjut ke penjelasan lembar penilaian acara yang sudah dijelaskan oleh Bagus tadi di standar penilaian program kerja. Yang pertama ada faktor kepanitiaan. Kepanitiaan di launching minimal 3 minggu sebelum pelaksanaan program kerja. Itu memiliki bobot 15 dengan rincian jika launching dari H-7 itu dapat poin 5, launching dari H-14 itu poin 10, launching H-21 atau sebelumnya itu mendapat poin bobot maksimal. Yang kedua, pemberitahuan pengadaan kegiatan oleh panitia acara ke BPH FIPA UNES itu bobot maksimalnya 15 dengan rincian jika tanpa pemberitahuan itu poinnya 5, jika hanya pemberitahuan itu 10, jika sebelum sosialisasi launching, H-1 launching yaitu itu dapat bobot poin maksimal 15. Yang kedua, dana. Proporsi jumlah dana yang digunakan itu bobot maksimalnya 20 dengan rincian jika kurang dari 10% ke panitia itu bobot maksimalnya 20. Jika lebih dari sama dengan 10% ke panitia, bobot maksimalnya 15. Jika lebih dari sama dengan 30% ke panitia, bobot maksimalnya 10. Dan jika lebih dari sama dengan 50% ke panitia, itu bobotnya 5. Lalu ada kesesuaian sumber dana yang digunakan, itu dengan bobot maksimal 20, dirumuskan dengan dana sponsor dibagi jumlah dana dikali 15 plus 5 sama dengan 20. Jika nantinya dari program ujian matematika tidak menggunakan sponsor, maka untuk penilaian kesesuaian sumber dana yang digunakan itu dihapuskan atau diberi poin 0. Lalu yang ketiga, sosialisasi acara. Publikasi acara itu bobot maksimalnya 15 dengan rincian jika publikasinya H-1 sebelum acara itu poinnya 5, jika H-3 10, dan jika H-7 atau sebelumnya itu poinnya maksimal. Lalu ada macam dan jumlah media publikasi yang digunakan, itu bobot maksimalnya 15 dengan menggunakan medsos, Instagram, WhatsApp, Facebook, dan Twitter. Jika hanya menggunakan satu medsos, poinnya 4, 2 medsos 8, 3 medsos 12, dan 4 medsos 15.
Poin 4, peserta. Jumlah peserta yang hadir itu poin maksimalnya 20 dengan rumusan peserta murni per target dikali 15 plus 5. Ke bawah, Gap. Lalu ada acara. Indikator yang pertama, kesesuaian waktu realisasi program kerja dengan rancangan waktu pelaksanaan. Itu poin maksimal 30 dibagi 2 kondisi. Yang pertama, poin 10 itu keterlambatan per pekan. Jadi itu dilihat dari timeline yang udah dirancang oleh ketua progenya ya. Jika nantinya ada agenda di pekan tersebut mundur, itu nantinya akan di minus 2. Itu dari launching sampai eval jika ada keterlambatan per pekannya. Lalu untuk poin 20 itu dilihat dari rundown yang udah diberikan ke pihak Panwas. Rundown awal itu dimulai dari sambutan selamat datang sampai sambutan nanti. Yang tengah itu dari inti acaranya, yang ketiga itu penutup. Itu dengan rincian 686 dengan poin maksimalnya 20. Lalu indikatornya yang lain ada kesesuaian kegiatan dengan kebutuhan yang diperlukan mahasiswa. Itu poin maksimalnya 20 dengan rincian jika sesuai 20 mendekati 13 dan tidak 5. Kinerja panitia dalam pelaksanaan acara. Bobot maksimalnya 20. Dengan rincian C acara 5, CBDD 3, konsumsi 3, humas 3, perkap 3, kesekretariatan 3. Itu juga kondisional karena dilihat dari pandemi, itu mungkin nanti perkap sama konsumsi itu nggak guna ya, atau nggak dipakai saat program nanti. Dan juga untuk kinerja panitia itu dilihat dari si apa aja yang digunakan pada saat program nanti. Yang terakhir ada kesesuaian TIK atau tujuan inti kegiatan konsep dengan eksekusi program kerja. Itu poinnya maksimal 15 dengan rincian jika sesuai 15 mendekati 10 jika tidak 5. Lalu ada penilaian pasca acara. Poin 6 acara dengan indikator tujuan dari acara tercapai dengan bobot maksimal 25 dengan rumusan hasil angket yang telah disebar dibagi jumlah nilai maksimal dikali 20 plus 5. Lalu ada publikasi dengan indikator press release acara pasca realisasi proyek dengan bobot maksimal 10 dengan rincian jika press release di-share kurang dari H+7 maka poin maksimalnya 10. Jika ada tetapi itu press release-nya lebih dari H+7 poinnya 5. Jika nggak ada 0. Lalu ada dana dengan indikator kondisi pendanaan pasca pelaksanaan proyek. Itu ada dua kondisi jika terdapat sponsor atau buzzer. Itu dengan rincian jika saldonya sisa 10% itu poin maksimalnya 20. Jika saldonya 5%, 15, saldo 0, 10. Jika saldo minus 5. Ke bawah, Cap. Ke atas lagi. Maksudnya di tengah-tengah ya. Nah, deh. Lalu jika hanya memakai uang kemahasiswaan, dengan rinciannya jika saldonya 0 itu poinnya 20, jika defisit 5% 15, defisit 10% 10, lebih dari 10% itu poinnya 5. Poin 9 evaluasi. Itu ada salah ketik. Itu kesesuaian waktu, poin maksimalnya 15. Jika evaluasi tepat hari H itu 15. Namun jika berkurang setiap pertambahan hari, di minus 2. Lalu ada jumlah kehadiran panitia saat evaluasi, poin maksimalnya 25. Jika sesuai 25, jika tidak 15. Untuk kesesuaian waktu pengumuman LK dan pembagian insentif itu sama poin bobot maksimalnya 10 dengan rincian jika sesuai 10, jika tidak 5. Itu mungkin dari saya untuk menjelaskan mekanisme pengawasan angket yang untuk nanti disebar ke peserta sama penjelasan penilaian acara nanti. Untuk selanjutnya saya serahkan ke Alvin. Terima kasih.
terima kasih pada Ramadhani sama Bagus yang sudah menjelaskan secara pengawasan dan penilaian. Oke, mungkin dari teman-teman di sini yang ada yang mau ditanyain silahkan langsung on mic aja nggak apa-apa ya teman-teman. Dari rekan-rekan Himatika mungkin masih ada yang bingung, silahkan ditanyain, nggak apa-apa. Iya, dari Anissa, silahkan bisa menyalakan mikrofonnya. Oke, terima kasih Kak. Saya Anissa dari Himatika. Izin bertanya, tadi kan ada skor total yang dari rentang sangat buruk sampai sangat baik. Apabila prokjonya mendapat nilai yang buruk, nanti akan berpengaruh di mana dan apa akibatnya ya Kak? Terima kasih. Ya, pertanyaan sangat bagus. Mungkin dari rekan-rekan pengawasan bisa langsung menjawabnya. Izin menjawab ya. Untuk renang-renang tadi itu sebenarnya nggak berpengaruh apa-apa sih. Itu apa ya? Benar, aku buka filenya benar. Atau enggak GP yang tadi GP share yang renang-renang tadi. Share. Yang standar penilaian paling bawah.
Ya izin masuk ya Zul. Mungkin maksud dari Zulaika itu menyimpang dari tujuan pengisian angket atau gimana ya Zul? Ini teman-teman juga masih kebingungan. Ya, jadi gini, peserta mengisi angket, tapi dia itu ngisinya menyimpang gitu, nggak sesuai sama kegiatannya. Nah, misal nih, kan tujuan dari suatu program kerja itu buat mengembangkan soft skill. Nah, tapi peserta ngisi angket itu malah curhat soal perkuliahan, bla 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 gitu. Apakah itu angketnya bisa dijadikan pertimbangan atau dibiarin atau gimana? Ya, oke, mungkin dari rekan-rekan BPA gimana? Bisa langsung menanggapi ya pertanyaan dari Zulaika. Masuk ya Zul. Ya untuk angketnya sendiri itu kan sudah disebar ke peserta. Kalau ada peserta yang isinya salah itu, menurutku itu kan hak mereka. Itu pun misalnya kita kan udah apa ya, udah misalnya nanti di Google Form itu udah dikasih peringatan, misalnya mohon untuk angket diisi secara benar atau sejujur-jujurnya. Namun kan kalau misalnya ada yang isinya salah itu kan kembali ke pesertanya sendiri. Ya kita kan nggak tahu mereka itu bisa apa ya, kok bisa mereka itu kan ngisi ngasal apa enggak kan kita juga nggak tahu. Itu pun yang ngisi mereka. Kita kalau tahu mereka ngisi ngasal kan baru dilihat akhirnya gitu. Dan jika pun kalau mereka ngisi ngasal kan kita nggak bisa apa-apa ya, karena itu kan yang ngisi kan mereka sendiri bukan. Dan kita pun nantinya udah kayak apa ya, kasih wanti-wanti juga buat isi angket secara benar itu. Izin nambah. Ya, silakan Pak. Izin nambah sedikit. Sesuai pengalaman yang kemarin juga, alhamdulillah objek ulangi lagi. sorry dengerin nggak? Udah Ki, tadi putus-putus, bisa diulangin Ki. Sesuai pengalaman, alhamdulillah itu nggak ada ya yang itu ditanyakan gitu ya, dapat menjawab atau menilai kegiatan tersebut dengan objektif gitu. Masih putus-putus Ki, mungkin bisa dikirim melalui kolom chat juga nggak apa-apa. Atau gimana Zulaika? Gimana dari Zulaika? Udah
jelas atau masih ada mau yang ingin tanggapi? Ya, ya udah jelas kok. Ya, makasih. Oke, makasih Zul. Silahkan teman-teman yang lain, barangkali ada yang ingin ditanyain. Ya mungkin saya tunggu sampai pukul 11 lebih 00 ya teman-teman. Bagi yang masih mau tanyain atau masih bingung, silahkan.
Silakan bagi rekan-rekan Himatika yang masih bingung, ditanya lagi nggak apa. Oke, baik. Karena waktu sudah menunjukkan 11 lebih 1 menit, mungkin untuk tanya jawab ini kami tutup ya teman-teman. Untuk harapan dari kami sendiri dari BPH, semoga apa yang kita sampaikan nanti bisa tersalurkan ke kalian biar tidak terjadi salah paham. Oke. Acara selanjutnya yaitu penyampaian harapan atau saran dari kalian, mungkin dari Himatika untuk BPH ataupun dari BPH ke Himatika, saya persilahkan. Cek, izin masuk. Iya Azizi, silahkan. Ya. Oke, makasih Vin. Mungkin ini buat teman-teman BPH pastinya. Buat teman-teman BPH yang bertugas mengawasi Prokja-Prokja Himatika, ini juga sebenarnya udah disampaikan pas dulu sih, pas kita di maba atau kita jadi ada tingkat. Jadi dimohon buat pengawas dari BPH bisa lebih kritis terkait
ketika mengawasi atau mengeval proja-proja yang ada di Himatika. Nggak apa-apa, bisa sekritis mungkin, asalkan bisa disampaikan dengan baik kata-katanya begitu, biar nggak salah paham dan nggak menyinggung perasaan dari teman-teman yang lain. Itu aja sih. Selama apa yang disampaikan oleh teman-teman pengawas BPH itu emang benar dan nyatanya seperti itu, insya Allah kami bakal terima dan bakal kami jadikan evaluasi buat kedepannya. Itu aja sih, Vin, dari aku. Makasih, Vin. Oke, makasih banyak Azizi atas masukan dan harapannya untuk kinerja Panwas ya. Oke, untuk lebih kritis lagi, terima kasih Azizi. Oke, mungkin dari yang lain silahkan. Dari Himatika boleh, dari BPH juga boleh. Oke, sorry ada kendala sinyal. Ini dari Azizi buat teman-teman Himatika juga jangan ngira pengawas dari BPH itu kayak gimana. Apa yang disampaikan teman-teman pengawas dari BPH bisa dipikirin terlebih dahulu biar sama-sama enak. Oke, terima kasih Azizi. Maaf ada kendala sinyal tadi soalnya. Oke, mungkin dari yang lain silahkan. Untuk teman-teman Himatika, semoga hubungan BPH dengan Hima itu semakin
rukun, semakin langgeng, nggak ada perpecahan. Jangan, benar kata Kak Zizi, jangan ngira pengawasan dari PPH itu yang gimana-gimana. Jangan terbayangkan oleh kalian itu pengawasan dari PPH itu menyeramkan gitu. Semangat untuk program kerjanya dan usahakan seoptimal mungkin. Makasih. Oke, terima kasih Zuro atas masukannya dan harapan untuk Himatika ke depan ya, ini berarti bisa lebih optimal lagi ya untuk ini bekerja memaksimalkan prokerjanya gitu. Semoga bisa lancar sampai dengan akhir periode. Amin. Oke, mungkin dari teman-teman yang lain yang ingin menyampaikan harapannya, saya persilahkan. Cek aja lah, minta beli itu dulu aja, beli. Iya, dari Ines gimana Ines? Iya. Dari aku mau nyemangatin aja buat Himatika dan BPH semua, khususnya semua anggotanya. Semoga dalam menjalankan Prokja diberikan keikhlasan, kesehatan, dan kelancaran. Dah, semangat semua. Oke, terima kasih Ines. Oke, mungkin dari yang lain mau ingin menyampaikan harapan oleh untuk BPH ataupun Himatika, saya persilahkan. Aku izin masuk ya, Vin. Oh iya, Didit, silahkan Didit. Terima kasih untuk waktunya. Sebelumnya mohon maaf kembali ya, belum bisa on cam. Ya, dari saya itu kan setiap kali acara itu pasti ada kritikan, ada yang mengkritisi. Nah, harapan saya sih untuk setiap kritikan, setiap masukan, evaluasi. Bentar, ada motor. Oke, aku lanjut. Harapan dari saya setiap kritikan, masukan maupun evaluasi yang diberikan itu jangan sampai dimasukkan ke hati, tetapi cukup di pikiran saja seperti itu. Ya, ini pertimbangannya ya memang sih masukan, kritikan itu sifatnya bagus, sifatnya baik. Namun terkadang penyampaian seseorang ke orang lain itu dirasa berbeda-beda di setiap orangnya. Ada yang merasakan penyampaiannya itu terlalu kasar, ada yang biasa saja. Nah, itu juga bermacam-macam variasinya. Nah, itu tadi harapannya jangan dimasukkan sampai ke hati, cukup di pikiran saja, dan apa-apa yang perlu dipertimbangin untuk suatu kegiatan menjadi lebih baik bisa dijalankan, bisa dilaksanakan, dan apa yang tidak perlu dipertimbangin cukup menjadi masukan pribadi saja. Itu sih dari saya, terima kasih. Tetap semangat untuk semua. Oke, terima kasih ya Didit. Harapannya sangat bagus ini bagi semuanya ya, berarti dari Himatika dan BPH bisa menjadi lebih baik lagi dari kritikan dan saran itu. Dan jangan lupa jangan dimasukin ke hati, cukup dari pikiran aja. Terima kasih Didit. Oke, mungkin dari yang lain mau menyampaikan masukan dan harapannya, silahkan. Ini saya tunggu sampai
11:15 ya teman-teman. Barangkali masih ada yang ingin disampaikan, saya persilahkan. Oke teman-teman, karena udah menunjukkan pukul 11:16, mungkin dari harapan tadi, baik dari Himatika maupun BPH, itu bisa menjadi bahan masukan untuk kedua belah organisasi ini ya, dari Himatika maupun BPH juga. Semoga kita bisa menjadikan jurusan matematika ini lebih baik lagi. Amin. Terima kasih semuanya yang telah menyempatkan kehadiran pada pagi menjelang siang hari ini. Semoga dengan adanya silaturahmi, hubungan kita juga semakin dekat untuk satu periode ke depan. Oke, terima kasih juga atas masukan dan harapannya dari Himatika dan BPH. Oke, sebelum mengakhiri acara, alangkah baiknya kita foto dulu ya teman-teman. Bisa mengaktifkan kameranya. Untuk PJ yang bertugas saya persilahkan.
teman-teman yang lain bisa minta tolong buat on cam ya. Dihitung ya, ya. Ini Gabriel mungkin dia babain biar pada siap semua. Iya, Kak. Kita foto dalam hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Lagi-lagi. Ya, terima kasih. Ya, oke. Terima kasih Gabriela. Terima kasih juga kepada rekan-rekan Himatika yang sudah menyempatkan waktunya juga, dan rekan-rekan BP juga yang sudah menyempatkan waktunya. Alangkah baiknya sebelum kita mengakhiri, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Saya persilahkan. Oke, berdoa tidak pernah selesai. Mungkin cukup sekian acara silaturahmi dari BPH dan Himatika. Apabila ada salah kata dari BPH juga mohon maaf kepada Himatika. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya teman-teman. Semangat untuk kerja-kerjanya.